Halo Kum Online, selamat datang di L'Oreal. Bagi saya, seorang in-house counsel itu berperan penting bagi perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan optimal, dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jadi, in-house counsel itu berperan penting sebagai business partner dan juga merupakan penasihat hukum bagi perusahaan. Tantangan utama seorang in-house counsel itu adalah bagaimana bisa memahami kepentingan perusahaan dan memastikan perusahaan itu berjalan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, kita sebagai seorang in-house counsel harus bisa mengkomunikasikan kembali kepada manajemen, termasuk kepada stakeholder di perusahaan itu dalam bentuk dokumen atau komunikasi yang tepat. Hal-hal yang mempengaruhi seorang in-house counsel untuk memilih external lawyer antara lain adalah jam terbang dari external lawyer tersebut. Dengan memiliki jam terbang yang sudah tinggi, otomatis kita berharap bahwa external lawyer tadi dapat memahami dengan lebih baik permasalahan hukum yang terkait dengan perusahaan. Lalu faktor lain yang juga mempengaruhi adalah bagaimana seberapa jauh si external lawyer tadi dapat memahami bisnis usaha perusahaan kita terkait dengan peraturan-peraturan, hal-hal yang menjadi specific issues, itu juga membantu dalam pemilihan external lawyer tadi. Sebagai bagian dari kelompok usaha L'Oreal Group, kami menerapkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia yang selaras dengan kebijakan global. Sebagai in-house counsel, kami juga harus peka dengan perubahan peraturan serta arahan dari bisnis perusahaan. Tak lupa kami juga harus melakukan pelatihan bagi internal stakeholder kami. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang in-house counsel menurut saya antara lain kemampuan secara soft skill, legal skill, dan business acumen. Apa sih yang dimaksud dengan soft skill? Kalau menurut saya, soft skill itu termasuk adalah kemampuan untuk berkomunikasi, kolaborasi, dan bagaimana bekerja sama dalam teamwork misalnya. Lalu yang kedua, bagaimana dia bisa memiliki keterampilan hukum. Ini adalah bagian dari legal skill tadi. Jadi harus mampu memberikan advice atau melakukan riset secara cepat dan tepat. Itu juga adalah bagian dari legal skill. Yang ketiga yaitu bicara mengenai business acumen. Nah, business acumen ini memang agak menarik karena itu adalah kemampuan pemahaman dari seorang legal terhadap kegiatan usaha dari perusahaannya. Jadi, berapa jauh peraturan-peraturan yang mempengaruhi dari kegiatan usaha, apa saja, siapa stakeholdernya, itu juga adalah bagian dari business acumen sebagai skill yang harus dimiliki oleh seorang in-house counsel. Dalam berkarir sebagai in-house counsel, saya mendapati ada beberapa kejadian yang menurut saya itu berkesan. Antara lain pada saat sedang membantu akuisisi tanah di Aceh saat itu. Nah, saya harus menghadap kepada para pejabat, bahkan kepada para pemangku adat yang menjadi bagian dari komunitas di lokasi tanah tersebut. Jadi alih-alih kita harus datang sebagai lawyer, kita justru datang itu sebagai wakil dari manajemen dan perusahaan yang memang harus paham dengan kultur dan adat setempat. Jadi bukannya hanya kita bikin dokumen, tapi kita juga harus mampu duduk, minum kopi, dan makan durian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sempat juga saya beraudiensi dengan kementerian terkait dengan adanya draft peraturan yang mempengaruhi sektor usaha perusahaan saat itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya datang berkunjung ke kantor tersebut dan mencari tahu siapakah yang menjadi pihak yang pemutus dari draft peraturan tadi. Akhirnya pada saat saya bertemu dengan Bapak tadi, yang ditanyakan oleh Bapak tadi kepada saya adalah berapa banyak anak-anak Indonesia yang bekerja di perusahaan saat itu.
jujur bagi saya itu adalah sangat membanggakan pada saat saya bilang banyak ahli-ahli dari telekomunikasi itu justru adalah anak Indonesia. Jadi pemerintah pada saat itu mempertimbangkan bahwa ya sektor telekomunikasi itu memang saat itu membutuhkan banyak dukungan dari para pihak, tapi bangsa Indonesia juga nggak ketinggalan. Jadi saya nggak bicara mengenai hukum sama sekali, tapi saya di situ duduk sebagai bagian dari manajemen menjelaskan keberadaan dari perusahaan serta talent atau karyawan yang memang para insinyur gitu ya, yang memang berkontribusi dalam perkembangan telekomunikasi di Indonesia.